pertama kali menemukan kayak gue bakal jerawatan, kayak udah langsung pengen ke Alia aja. Efek dari penggunaan obat pertama kali pasti jadi kayak ada orang ngomongnya purging ya, tapi sebenarnya dia ada efek inflamasinya gitu lah. Hai sahabat Alia, welcome to Alia Aesthetic Podcast. Nah, di sini adalah tempatnya kita ngomongin kesehatan kulit dan juga tubuh. Nah, hari ini kita mau bahas satu topik yang kayaknya hampir semua orang pernah deh ngalamin masalah kulit ini. Menurut kalian apa? Yes, benar banget, kita mau ngomongin tentang acne. Itu kayaknya hampir semua orangnya pernah ngalamin acne. Ada gak sih yang belum pernah? Kayaknya sih once in a lifetime pasti pernah ngerasain lah. Ya, hari ini kita mau bahas si acne ini kupas tuntas sampai habis ya. Sampai ke pertolongan pertama yang mungkin bisa dilakukan di rumah. Nah, hari ini saya Dr. Alia dan juga rekan saya Dr. Nadia. Hari ini kita mau membahas tentang acne. Terima kasih Dr. Alia. Selain ada aku dan Dr. Alia, hari ini juga kita kedatangan tamu yang spesial banget, cantik banget pokoknya. Hai Nih. Halo dokter. Apa kabar? Baik dong. Dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Pasti selalu sibuk ya. Alia rame banget ya. Ya, alhamdulillah. Ning, kemarin tuh aku lihat loh di Instagram kamu tuh ikut campaign Alia ya. Bisa Oh iya. diceritain nggak? Campaign Alianya tuh aku sangat seru banget. Aku juga involve gitu kan jadi modelnya teman-teman. Nah ini bisa dilihat kita tuh sebenarnya mengambil temanya itu pastinya yang relate ya sama permasalahan anak-anak muda zaman sekarang, especially gitu kan, yang kulitnya kusam, yang kulitnya berjerawat gitu. Cuman campaign kita tuh sebenarnya bukan cuman campaign biasa aja dok, bukan cuman kayak promosiin Alia doang, tapi sebenarnya kita tuh pengen encourage orang-orang juga supaya mengedukasi mereka juga biar kayak ke klinik itu tuh bukan sesuatu yang mengintimidasi kok gitu, atau enggak kayak kita tuh harusnya nggak perlu malu kalau misalkan kita punya permasalahan kulit, apalagi berjerawat yang parah banget, kita tuh jadi takut ke dokter karena malu gitu tuh sebenarnya nggak boleh gitu, nggak perlu gitu. Jadi di sini kita pengen kasih lihat kayak dengan penanganan yang benar, terus ketemu dokter yang bagus, terus kliniknya yang oke, habis itu dengan konsisten juga gitu kan, merawat kulitnya pakai skincare gitu, terus menerapkan pola hidup sehat, jadinya tuh akan terbukti kok gitu kan, jadi lebih bagus lagi mukanya, terus juga jadi kayak new person aja gitu loh. Tunggu. Emang dulu tuh kamu kulitnya tuh gimana? Apakah janjian campaign ini nostalgia kamu sebelumnya atau gimana? Bener banget. Jujur banget. Aku tuh dulu pernah punya jerawat yang menurut aku kayak udah parah banget dan aku nggak bisa ngehandle-nya karena bisa dilihat nih, coba deh. Nah ini muka aku dulu kayak gini. Ini even di make up gimana yuk? Ini even di make up tuh ya bondol-bondol dong, tetap kelihatan kan, tekstur nggak bisa dibohongin ya. Kalau misalkan kayak merah-merah atau hitam-hitam bekas jerawat tuh masih bisa lah ketutupan sama make up. Kalau udah kayak gini tuh kayak jerawat yang ada matanya kayak gitu-gitu kan udah sakit. Terus juga kalau di pakein make up tetap jelek gitu. Nah apalagi aku tuh kerjanya itu di entertainment kan, ketemu sama banyak orang, terus kerja sama banyak orang gitu. Nggak sering juga gitu aku dibully gitu, dijadiin bahan bercandaan juga pas lagi ini, makanya aku jadi insecure terus ngedown. Akhirnya kayak wah kayaknya aku udah nggak bisa nih untuk menangani sendirian gitu, karena kan knowledge aku juga soal kulit tuh kan terbatas juga, jadi kayak ya udah deh I need to seek professional help gitu. Akhirnya datanglah ke Alia dan ternyata banget alhamdulillahnya bersyukur banget sampai sekarang diketemuin sama dokter-dokter baik, terus klinik yang baik juga, jadi aku sembuh deh guys gitu. Berapa lama yuk sampai sembuh waktu itu? Itu makanya konsisten kan jawabannya. Itu kan 2 tahun aku udah kayak maksudnya bisa dibilang kayak nggak acne free ya kalau misalkan kita mau
aku tuh masih jerawatan kalau misalkan lagi hormonnya gitu kan, Lagi Dok, kalau hate ya. lagi pengen hate gitu. Cuman kalau udah lagi normal-normal gitu udah nggak pernah jerawatan lagi. Even Iya. udah pakai makeup setiap hari juga tetap masih aman gitu kulitnya. Cuman Yes. 2 tahun itu guys. 2 Jadi tahun. nggak ada yang singkat ya, Dok, ya. Nggak Sampai bisa. bener-bener Iya. maksudnya progresnya dari awal begini Mm-mm. sampai kamu ngeliat Oh, udah mulai perubahan itu bener. berapa lama tuh? Sekitar mungkin 4 sampai 6 bulan kayaknya, 4 Dok. sampai 6 bulanan ya. Gitu. Mm-mm. Awal-awal tuh dokter juga pernah bilang kan kalau misalnya awal-awal tuh detox dulu kan, dia ngeluarin dulu kan, Dok. Iya, jadi bukan Eh, detox sih Apa tuh? konsepnya ya. Lebih apa tuh? Ya ada efek dari penggunaan obat Uh-uh. pertama kali, pasti jadi kayak ada orang ngomongnya purging ya, tapi Mm-mm. sebenarnya dia ada efek inflamasinya gitu lah Mm-mm. di ada kayak reaksi gitu loh di Oh. tubuhnya Ayu gitu. Nah ya terus jadi kayak Tapi nggak semua orang loh ngalamin itu loh. itu balik lagi ya, Dok. Iya, Susah balik lagi. gampang makanya ya untuk Yes. menangani acne ini kan. Yes. Makanya nggak semua orang, apalagi kalau orang awam kayak kita tuh ngerti banget gitu atau kayak udah deh cobain pakai skincare ini. Nah, udah berapa banyak skincare yang kamu cobain? Wah, kalau misalnya dihitung kayaknya saya bisa beli mobil. Oh ya, enggak bercanda. Tapi emang udah banyak banget. Sayang banget ya. Bener-beneran Langsung banyak aja, cus, banget. langsung. Iya, sebenarnya kalau misalnya bisa diulang nih waktu ya mendingan kayak pertama kali menemukan kayak gue bakal jerawatan kayak udah langsung main ke Ali aja harusnya. Iya. Ini tuh kayak melewati berbagai rintangan Buang-buang dulu waktu, gitu. buang-buang Iya. uang gitu Buang-buang ya. waktu, buang-buang tenaga, skincarean sampai 10 step gitu kan. Lebay banget dulu. Terus Yes. ikut-ikutan hype orang-orang pakai skincare itu waktu itu jadinya malah lebih parah lagi jerawatnya. Karena ketidaktahuan kita kan. Dan soal Ayu skincare. dulu belum pernah diajarin caranya baca ingredient. Oh ya, Yes. udah ngerti, semua dipakai Iya. dalam satu waktu. FOMO mungkin. ya, FOMO dong. Kata orang ini bagus gitu. Iya. Dan dulu aku sempat ngalamin itu juga, zaman dulu pasti waktu zaman-zaman Saya sebelum. juga Iya. sama aja sih Iya sebenarnya. ya, semua orang punya Semua orang pengalaman punya gitu ya, Dok. pengalamannya. Yes, Tapi kita- emang jerawat itu gimana sih, Dok, sebenarnya? Oh, oke. Kenapa bisa sampai timbul? Kan tadi kan Ayu nyeritain kayak dia udah pakai skincare sampai 10 step. Iya benar-benar. Tapi itu kalau emang masih jerawatan tuh ya akan bisa makin parah Iya. atau enggak, ada juga yang worse, ada yang Benar-benar. enggak. Waktu Yes. itu gimana sih sebenarnya penyebabnya? Oke, sebenarnya sih ya seperti yang kita juga udah tahu ya, Dok Nat ya, bahwa jerawat itu ada 4 penyebabnya utama. Yang pertama hiperkeratinisasi ya. Jadi kita itu punya di mana ada rambut ya, itu. Nah, di sekelilingnya itu kan ada kulit juga yang menyelimutinya gitu ya. Nah, kalau ada penumpukan zat yang namanya keratin itu, sebenarnya keratin ini bagus Diperlukan. buat sistem pertahanan si kulitnya itu. Nah, ketika ada keratin yang berlebih, dia buat sumbatan di situ. Terus habis itu ada produksi minyak juga di situ kan. Ada di mana ada rambut pasti kan ada kelenjar minyak. Ingat nggak aku pernah cerita kayak gitu ya kan? Nah, si minyak ini diproduksi terus ada sumbatan, dia nggak bisa keluar juga minyaknya, makin banyak, makin besar clognya, bener nggak? Nah, akhirnya itu ada jadi environment yang menyenangkan lah buat si bakteri, si P. acne itu. Jadi yang pertama tadi hiperkeratinisasi, yang kedua produksi sebum yang berlebihan, terus yang ketiga aktivitas dari si P. acne itu, yang terakhir adanya inflamasi itu tadi setelah ada infeksi P. acne yang berlebihan. Sel pertahanan tubuh kita kan langsung wah ada infeksi nih gitu. Akhirnya jadilah jerawat yang besar-besar merah-merah Kayak itu kan. dipencet-pencet gitu, Dok, itu juga Nah, ngaruh ya, Dok, ada kan? nanahnya itu Ah, kan. itu Nah, kan itu gemes setelah tuh. hasil perlawanan tubuh kita, muncullah yang namanya si nanah itu, si pus itu sendiri. Jadi multifaktor ya penyebabnya ininya. Ya, Yes. cuman kalau misalkan udah terlanjur jerawatan nih, Dok, kayak aku kan misalkan udah kayak gini, terus kan biasanya kan panik Iya. nih. Panik buying, semua panik dibeli. gitu. Iya, Wah, semua mau dibeli. ngapain ya gitu. Nanya sana Nah, sini. sebenarnya tuh apa sih, Dok, penanganan yang paling bagus pertama, atau habis itu kayak bisa nggak sih sebenarnya gitu kita tuh jerawatnya jadi lebih reda, atau kayak penanganan yang baiknya tuh gimana dari dokter gitu. Oke, nah jadi kalau misalnya jerawat itu kita lihat, kalau misalnya dia terlanjur severe, udah terlanjur parah, ya harus kayak Ayu nih kan udah banyak tuh yang nanah, ada kista-kistanya, ada lumayan banyak ya, sisnya, ada nodulnya. Itu lebih baik datanglah langsung cari professional help gitu. Tapi kalau masih yang
1, 2 itu Hmm. masih bisa Hmm. tangani sendiri gitu. Nah, pertama kali mungkin yang harus dilakukan disimplify dulu skincare-nya. Jadi jangan langsung 10 step semua Nah, dipakai, ya bukan itu. gitu malah. Cari pembersihnya yang cocok dulu, pembersih oke. Terus habis itu pakailah misalnya katakanlah moisturizer dulu coba, terus pakai spot treatment aja di bagian. Kalau cuma 1 2 gitu ya jerawatnya. Tapi kalau emang bingung, takut banget mau coba-coba, sebenarnya di Alia juga ada konsul online, bener nggak? Oh iya. Jadi nggak perlu langsung datang Kalau juga. sibuk gitu ya dok, langsung Ya, aja bisa. minta di guidance mau pakai skincare gimana. Kalau misalnya nanti dokternya bilang kayaknya udah nggak bisa pakai program yang over the counter, ya mungkin pakai dengan resep dokter dulu, baru nanti berganti gitu. Oh ya, aku juga mau cerita nih pengalaman soal aku mikir kalau misalkan pakai obat dokter tuh bakalan bikin ketergantungan atau kayak malah bikin nambah parah. Yes, Itu tuh. yes. Tapi ternyata pas di Alia itu nggak ada. Nggak kayak gitu Bener-bener kan? nggak ada kayak gitu. Bener-bener bagus banget deh nih klinik, gue cinta. Tapi memang harus di Maintain, tetap yes. harus, maksudnya harus tetap rajin makainya. Tapi setelah misalkan laser lah minimal, Nah, itu. atau peeling gitu. Tapi aku nyaman pakai skincare Alia, aku tidak mau coba-coba lagi, udah berpengalaman. Udah capek. Karena skincare yang udah membuat malah lebih parah, jadi Iya. kayak udah deh nggak neko-neko lagi, udah pakai Alia aja. Udah gitu ya. Satu paket gitu langsung. Nah, terus kalau misalnya kita nih selalu aku kalau ketemu orang kita ya sama-sama edukasi. Jadi memang acne ini selain mungkin bisa salah pemakaian produk, itu yang satu lagi kita juga bisa lifestyle. Tadi kan Iya, Ayu kan benar, jelasin. setuju. Tidur, ya kan? Stres. Terus apalagi? Makanan ya dok ya? Makanan. Olahraga gitu. Olahraga of course juga. Nah, kenapa kalau stres itu kenapa dia bisa bikin jerawat? Ya karena hormon tadi juga. Ketidakseimbangan hormonnya. Ya, jadi kalau misalnya kita stres, ada namanya hormon kortisol, itu dia diproduksi. Nah, dia akan meningkatkan produksi dari, pada akhirnya hasil akhirnya itu meningkatkan produksi dari hormon testosteron. Nah, itu balik lagi dengan pertanyaan Ayu yang tadi yang pertama. Aku kalau habis sebelum menstruasi aku pasti ada aja jerawatnya gitu kan, 1, 2 gitu. Nah itu karena pada saat mau menstruasi estrogen kita turun, yang meningkat itu si progesteron. Nah progesteron ini punya efek yang mirip lah sama si testosteron sama DHT juga gitu. Jadi nah itu bikin si kelenjar minyaknya itu jadi lebih besar, terus produksi minyaknya juga jadi lebih banyak gitu. Jadi ada sainsnya di balik itu. Cuman pasti pengen tahu nih pandangan dokter ya terhadap jerawat itu sebenarnya normal gak sih dok? Oke. Normal atau tidak sering ditemukan iya, tapi untuk normal jerawat itu bukan suatu hal yang normal. Dia memang termasuk dari skin disease. Jadi memang harus tetap diobati gitu. Gitu ya. Jadi bukan ya memang punya jerawat. Maksudnya kadang ada juga kan, maksudnya zaman-zaman sekarang itu kayak lebih encourage tuh yang kayak acne it's fine, acne it's not fine. Iya, it's fine, tapi maksudnya bukan sesuatu Bukan yang harus artinya dibiarkan pasrah. aja gitu ya dok. Maksudnya harus tetap kita juga bersihin, harus tetap kita rawat kulitnya gitu. Nah, pertanyaannya nih dok, aku mau nanya juga, kan tadi ini kan udah jelasin kayak kalau jerawatnya itu didiemin, nah itu gimana tuh? Apakah nanti akan menimbulkan bekas kah? Untuk jangka panjangnya tuh gimana kalau sampai dibiarkan jerawatnya gede-gede terus banyak penuh semuka gitu, itu gimana tuh? Yes, jadi yang paling kita takutin sebenarnya ya dari jerawat itu kan hasil akhirnya acne scarring. Nah Ayu bersyukurlah pada Tuhan dari itu tadi terselamatkan. Scarnya ya mungkin ada tapi sedikit kayak tipis banget gitu kali ya dok. Yes, dan itu masih bisa kita pakai DNA salmon, masih ada modalitas yang bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya sudah dalam banget, ya memang agak lebih butuh waktu, butuh biaya juga lebih gitu. Terus hasilnya juga belum tentu bisa balik bener-bener mulus gitu ya. Iya, kayak yang kamu harapkan seperti bayi itulah gitu. Paling gitu. Tapi perbaikan pasti
pasti ada lah kalau perbaikan gitu. Ini buktinya. Dari yang tadi menjadi seperti ini gitu ya. Marketing terus. Iya dong. Pinter ya, iya. Iya dong. Cuman emang beneran bukan maksudnya peres karena jadi campaign Alia atau emang kayak sering ke Alia. Cuman emang beneran aku pilih Alia dari awal itu bahkan walk in sendiri gitu loh. Iya, Bukan yes. kayak ayo mau cobain enggak gitu, enggak. Aku bener-bener cari sendiri gitu, pengen tahu klinik mana yang bagus. Abis itu lihat-lihat rekomendasi orang juga yang emang udah ada testimoni yang bagus gitu. Terus akhirnya mau coba, ternyata emang cocok gitu sama kliniknya. Karena menurut aku klinik Alia tuh bukan cuma sekedar kayak oh ya udah nih ada pasien kita tanganin, tapi enggak, kayak balik lagi Dok, kayak di encourage lagi, dibedah lagi kayak kayak gimana nih struktur apa namanya kulit kita tuh sebenarnya gimana, penyebabnya apa. Jadi kita tuh diedukasi juga gitu. Kamu udah pinter ya sekarang ya. Nah, iya, makanya saya bisa nih menjadi marketing. Jadi ya memang bedanya servis kita ya sama Iya. mungkin dengan yang lain. Memang kita di monitoring ya masing-masing pasien. Saya juga pesan untuk semua teman-teman saya yang bekerja bersama saya pasti dimonitoring ya pasiennya, even di chat gimana, ada keluhan nggak, perubahannya bagaimana, pasti kita tanya gitu. Setiap kali habis treatment di Alia yang aku sadarin itu, setiap kali dokter yang penanganan gitu ya, habis misalkan ditangani sama dokter Dila atau dokter Nadia, mereka tuh langsung ngechat gitu 2 hari kemudian kayak ada reaksi apa enggak, terus menurut kamu misalkan kalau masih merah-merah awalnya udah masih merah-merah atau enggak, gimana, ada perubahan enggak gitu. Jadinya kita tuh ngerasa kayak enggak dilepas gitu aja kalau udah selesai treatment, tapi emang beneran di-maintain sama dokternya gitu. Karena balik lagi jerawat tidak bisa sembuh dalam sekejap. Iya, harus konsisten guys. Harus sabar. Dan krimnya sebenarnya sakit ya, Iya, krimnya menyakitkan ya. Awal-awal sih pedih banget ya. Kayak kena matahari itu kayak vampir, gak mau gitu, pedih banget. Cuman ya itu balik lagi, semua butuh pengorbanan kan. Kalau mau balik cantik kan harus kita inilah. Tapi sekarang udah gak sakit Oh kan? udah enggak. Udah sekarang sih cuma pakai moisturizer sama sunscreen aja. Ya. Gaya. Terus yuk di Alia tuh udah nyoba treatment apa aja yang udah pernah Ayu coba? Oh banyak Dok. Aku Untuk biasanya nangani jerawat. yang paling aku suka banget itu tuh treatment di Alia tuh lasernya sih mantep banget ya. Yes, kita punya banyak laser ya. Laser Beneran bisa combine sesuai kebutuhan. Kayak misalkan nih aku abis merah-merah di ekstraksi gitu. Pas abis laser itu langsung hilang merah-merahnya, bener-bener bagus banget. Terus bekas-bekas jerawat juga cepat pudarnya, bukan langsung pudar ya, tapi cepat gitu pudarnya tuh kayak lebih cepet ya. Lebih cepat pudarnya. Terus botox juga pernah waktu itu langsung Rahang ya, kecil. langsung ditanyain kayak emang kurus banget, cantik banget lah. Asik. Ada apa nih natural banget cantik? Tidak ada orang yang natural. Iya, tidak ada orang yang Semua natural. bohong. Iya, saya botox juga gitu. Cuman botoxnya pasti di guide juga ya sama dokternya kayak butuh berapa gitu-gitu. Terus baiknya di mana dulu kayak gitu kan. Apalagi laser soprano ya Dok. Soprano itu enak juga. Iya nih udah coba juga ya. Soalnya sangat Udah pernah ringkas IPL gitu. belum? Ayu udah pernah IPL belum ya? belum. Oh, Cuman oke. aku suka banget sih yang laser Soprano soprano ya. itu karena nggak tumbuh, maksudnya tumbuhnya tuh jadi dalam waktu yang lama gitu. Jadi nggak repot kan buat shaving. Yes. Cocok banget guys buat kita sih cewek-cewek mager ini tapi mau cantik paripurna itu bagus ya gitu. Bener. Sakit nggak? Apanya? Sakit nggak? Di Kalau- soprano. Tergantung sama siapa. Tergantung sama siapa. Soalnya yang di sini tuh di Alia itu dokternya ada beragam. Jadi tinggal pilih kalau mau yang sakit tapi bagus. Nih, Ibu Tiri. Aku selalu bilang kalau dokter Nadia tuh ibu baik banget, ibu peri gitu. Ibu Tiri jarum langsung gede tapi bagus, langsung kayak nggak akan tumbuh lagi tuh jerawatnya. Ini dokter Ali, dokter Nadia Dengarkan dokternya gitu ya, Iya, Dok, ya. dari dokternya. Udah lo diem Kalau aja. dokter ada nurut. Ibaratnya kalau dokter dia kan sabar. Kalau gue Sabar. mesti yang penting kerjanya cepet Kerja dan cepet dan langsung tuntas gitu Iya. ya dok. Ya bagus pastinya gitu. Iya nggak, Bu? kerja cepet begitu aja bisa Apa? pasiennya nunggu 2 jam ya Yu. Jadi kasihan. Terlalu banyak ini pasiennya teman-teman. Kasihan. Ayo kita datang ke Alia supaya Alia lebih gede lagi, jadi kita cepet
Nggak, di Ayu nih pengennya kita buka cabang itu katanya suruh di Di BSD, di Gading Serpong. Dekat di rumah dia banyak ya. kan. Itu rumah dia berarti. Kalau Gading Serpong pasti Wendy seneng juga tuh. Iya kan, udah banyak nih, jadi udah mendunia nanti Alia gitu. Sampai Monaco ya Yu ya. Sampai Monaco, bener. Tapi beneran dokter kan tetap ini kan belajar terus kan dok. Iya, dokter Nadia juga Dokter Nadia berangkat juga terus. kan, Dan ke update ilmu. Korea, kemana tuh? Ke Korea terus ke Iya, ke Monaco ya kemarin ya. Terus abis itu Ikut paling Sinto. sering Korea ya Iya, sebenarnya. Itu jadi guys Nah, sangat terus dok, ada nggak sih tips untuk mencegah jerawat biar Nah, itu tadi balik lagi yang pertama, cari pembersih. pembersihnya. Pembersih yang itu bagus. Jadi crucial banget ya dok ya. iya, jadi kalau kita udah prep wajahnya, pembersihnya bagus, biasanya nextnya untuk nerima skincare-nya segala macamnya Lebih juga bagus. oke gitu. Terus jadi balik lagi di awal kalau misalnya muka kamu oily banget gitu ya, terus kok jerawatnya nggak membaik juga, coba balik lagi lihat di cleanser. Jangan di cleansernya aja kamu udah salah gitu kan. Kadang-kadang gitu. Makanya kalau di Alia ntar beda orang, beda lagi cleansernya. Ada yang Oh iya, buat oily, bener. ada yang buat kulit yang normal, ada yang buat kulit dry, itu beda-beda kan gitu. Nah terus habis itu yang kedua, jangan semua produk ditempelin ya ke muka gitu. Saya. Jadi untuk ngelihat itu ya balik lagi, jadi basic skincare dulu dimantepin, udah oke, barulah nanti kita tambahin. Misalnya kamu mau pakai AHA dulu misalnya, jadi bahan aktifnya tambahin satu-satu, jangan langsung jebret gitu. Kecuali kamu datang ke Alia Estetik di bawah Pengawasan supervision gitu. kita. Nah itu nggak apa-apa. Jadi kalau kamu panik pengen berkeluh kesah kan, Iya. tinggal curhat Tinggal curhat gitu. aja, kita siap Jadi kalau bantu. misalnya mau sendiri lebih baik satu-satu gitu. Terus habis itu apalagi, nah kalau mau haid jangan makan Gorengan. manis. Oke, Yes. Dok. Iya. Gitu. Itu ngaruh juga ya dok. Malah justru kalau lagi mau haid itu kan pengennya pedes, Craving ya, manis ya, cravings. craving banget kan. Iya. Itu hindari ya dok kalau Iya, bisa ya dok. karena dia meningkatkan inflamasi dalam tubuh, malahan nanti Hmm. jerawat kamu malah jadi Heboh. gede-gede heboh. Oh, gede-gede heboh-heboh ya. Iya. Oke. Gitu. Berarti Terus habis itu kalau bisa sebulan sekali Hmm. ya memang dibersihkan wajahnya, even mau facial Facial. aja gitu. treatment ya dok, Ya, paling tidak. treatment gitu. Berarti selain skincare terus treatment dan konsisten kali ya dok ya. Yes. Kalau misalkan ngatur-ngatur sendiri gimana tuh dok? boleh, misalnya mau pakai produk sendiri Uh-uh. tapi harus banyak baca. Oke, Jadi siap. harus banyak baca, jangan ini kata orang bagus, ini terus Jangan dicampur katanya-katanya. jadi Makanya, satu. Gitu. Kalau orang yang gak mau ribet kayak saya sih, mendingan langsung skincare-nya semua satu paket aja lah. Jadi kan gak ribet gitu kan. tapi ada loh Kalau pasien konsul kita yang juga oke pakai gitu. skincare luar, Biasa ya. ya, tapi konsul ada juga gitu. Jadi masih bisa gitu ya dok, direkomendasikan sama Sebenarnya dokter sih gitu. bisa ya, Hmm. tapi dengan catatan dia Kondisi klinisnya yes. gimana? Kalau misalnya kayak Ayu sekarang Kemarin. gini, Oke. dok gue mau coba di luar deh, ya udah boleh gitu. Mm-mm. Paling kayak gitu. Jadi balik lagi konsul ya dok ya. Ya tetap Ngomong konsul, ya. bisa konsul online Hmm. tadi. Nah, apa tadi tips saat berjerawat itu tadi? Mm-mm. Diminimalisir si skincare-nya ya, jangan terlalu banyak. Terus yaitu spot treatment. Terus kalau misalnya memang tadi kurangin tidurnya harus benar, stresnya, sama satu lagi si makan manis tadi gitu. Itu highlight udah ya, dok, ya? Itu dulu Makan yang bisa manis. dikerjain lah di rumah menurut aku yang paling simple. Yang paling simpel ya. Terus apa? Ayu berapa lama sakitnya pakai krim malam itu? Yang paling sakit banget itu bulan pertama, kedua sih dok. Pas udah bulan ketiga tuh udah kayak mungkin udah agak diturunin juga kali ya dosisnya ya sama dokternya ya, atau Enggak gimana? sih, kulit kamu Udah mulai biasa aja kali ya, Penyesuaian. penyesuaian ya. Jadi Penyesuaian. waktu itu emang juga agak ngelupas gitu. Nah ini balik lagi kayak orang-orang tuh mungkin mikirnya kayak maunya instan, maunya cepat gitu kan. Tapi ternyata tuh kalau mau punya kulit yang bagus, kulit yang sehat tuh harus emang effort.
iya effort dan kayak nunggunya itu emang lama gitu kan, prosesnya lama gitu Dok, karena ada beberapa kasusnya juga kayak mungkin ada orang yang nggak sabaran gitu, terus mau apa sakit-sakit dikit sama ada apa tuh namanya ngelupas-ngelupas dikit, mereka Itu tuh nggak mau kayak ya, takut jelek ya. rada apa namanya rada males gitu. Padahal aku juga pernah melalui itu dan lihat kan gitu, Fine gitu dan ya. fine aja dan bahkan sampai sekarang pun selalu dipuji kayak mukanya bagus banget kalau apalagi kalau pakai makeup ya, kayak Yes. nempel banget gitu makeupnya, sering banget ditanyain kayak perawatannya apa, skincare-nya apa kayak gitu. Aku kayak selalu bilang Alia dan Alia. Jadi Dok, sebenarnya ngelupas itu wajar atau enggak sih? Oke, tergantung apa yang kita pakai kan ya. Iya, Jadi betul. sebenarnya ngelupas itu ya memang salah satu dari apa ya? Kita reaksi yang kita harapkan gitu loh dari merah kelupas itu memang Untuk orang berjerawat ya Dok ya? nggak harus berjerawat. harus. Jadi kayak melasma pun kalau saya memang kan ada tujuan yang kita mau ya. Nah itu memang itu yang aku mau gitu. Nah, kalau diperlukan ya Iya, mau kalau gak mau gitu ya. Yes, tapi ya itu kalian harus punya kepercayaan diri sendiri terhadap kita gitu ya, Iya, nge-treat betul. kamu gitu Iya, kan. betul. Terus paling satu lagi tipsnya untuk yang berjerawat jangan dipegang dan dipencet-pencet itu susah sendiri. Itu susah Terus salah satu yang bikin parah ya Dok ya atau gimana? Itu nanti bisa jadi PIH hitam-hitam, itu yang kita nggak mau ya. Atau jadi infeksinya makin parah ya Ya Dok ya? bisa jadi. Ingat nggak ada pernah di berita yang Yang dia mana tuh? mencet di mana ya, di daerah danger zone, Uh-uh. ya danger Terus zone sini. meninggal ya Dok ya? Yes. Oh itu juga itu serem ya Dok ya? Iya dong, makanya kalau di Alia kan yang ngerjain ekstraksi adalah kita. Dokternya. Dokternya. Pastiin bersih juga kan. Kalau ekstraksi itu nggak boleh sembarangan. Iya. Kayak dari awal sama dokter Alia tuh dari awal nih pertama kali aku kesana aku inget banget diwanti-wantinya gini. Pokoknya kalau mau cantik harus sakit, kalau nggak mau sakit ya udah nggak bisa cantik. Jadi kayak ya udah gue udah berkomitmen untuk kayak mau cantik jadi ya udah nggak apa-apa bersakit-sakit dahulu gitu. Aduh, oke deh. Ada lagi nggak yuk yang mau ditanyain? Udah sih Dok, yang penting apa namanya udah tersampaikan juga edukasinya buat teman-teman di luar sana, terus juga kayak buat teman-teman di sana juga jangan khawatir, kita sebagai acne fighter itu pasti bisa sembuh kok. Cuman memang mungkin butuh waktu yang lebih lama aja dan harus memang lebih effort lagi, dan kalau emang udah desperate banget nih menurut aku daripada ngabisin waktu, ngabisin tenaga, uang juga, terus abis itu pasti drain out juga kan dengan kondisi muka yang nggak membaik gitu, mendingan seek for help aja. Apalagi dokter-dokter di Alia tuh sangat membantu banget kok gitu. Tuh, tenang aja Tenang ya. aja. Dan aku sama Ayu sama-sama dulu acne fighter, jadi kita tahu banget rasanya. Terus kita tahu juga life quality kita tuh pada saat berjerawat tuh sangat buruk sih memang ya. Gitu. Gak pede ketemu sama orang, gak mau ngumpet-ngumpet kayak gitu deh. Kan kita gak mau ya mendapatkan apa namanya kesan itu kan, dengan takut-takut ketemu sama orang itu kan kayak gak enak gitu loh Dok. Jadi untuk balik lagi tuh apa kualitas hidup ya. Jadi pesannya we are here buat to help you fight the acne gitu. Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama Seneng dokter. banget juga loh ngobrol sama Ayu, sama Nadia. Sibuk syuting apa nih? Biasa, cuman syuting sekarang lagi jadi presenter gosip-gosip. Gosip apa tadi? Oke deh, kita gosip di belakang layar aja. Ayu udah datang, thank you. Terima kasih Cerita-cerita pengalaman, thank you. Oke sahabat Alia, terima kasih sudah menyaksikan podcast Alia Estetik hari ini. Semoga obrolan kita tadi bisa membantu banyak sahabat Alia yang ada di rumah dengan permasalahan yang sama. Nah, kalau masih ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan, boleh langsung konsultasi online ke Alia Estetik atau mau langsung datang ke klinik kita Alia Estetik Center di Pasar Minggu, boleh, bisa bertemu saya, ada dokter Nadia juga, dan juga ada banyak dokter yang lainnya yang luar biasa top dalam mengatasi jerawat gitu ya.
Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube-nya Alia Aesthetic Center dan juga sosial media Alia Aesthetic Center lainnya. Oke, see you on our next podcast.